Shalom saudara, kembali lagi kita dalam intim dengan Allah. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita bersama-sama saat teduh, kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan.
berkatlah Tuhan pada kami hari ini, agar kami bisa terus hati kami bertaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dalam renungan hari ini. Hari ini pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja pasal 1 dan 2, Mazmur 37, Mazmur 71, dan Mazmur 94 seperti yang tertera di bawah ini. Saya harap saudara-saudara sudah membacanya terlebih dahulu, supaya lebih bisa menghayati renungan yang hari ini akan disampaikan. Judul renungan hari ini adalah berkat bagi orang yang cinta Tuhan. Diambil dari Mazmur 37 dan 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 menuliskan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sampai akhir hidupnya, ia tetap setia dan berpegang pada firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 2 dan Mazmur pasal 71 adalah tulisan pada masa tuanya dan di saat kematiannya sudah dekat. Daud memberikan warisan berharga bagi Salomo, putranya yang akan menggantikannya sebagai raja atas Israel. Warisan berharga yang diberikannya bukanlah tahta kerajaan semata, tetapi sebuah wejangan yang sangat berarti bagi kesuksesan hidup Salomo sebagai raja Israel. Di dalam 1 Raja-Raja 2, nasihat apa saja yang diberikan oleh Daud kepada Salomo? Yang pertama, saudara, agar Salomo menguatkan hatinya dan bertindak seperti laki-laki. Di ayat yang kedua, saudara, Salomo yang masih muda mungkin masih membutuhkan bimbingan dari ayahnya. Sebagai seorang raja, Salomo tidak bisa lagi bersifat kekanak-kanakan. Ia harus memiliki kedewasaan. Sebab itu Daud menasihati agar ia menguatkan hati. Ini sama seperti pesan Tuhan kepada Yosua setelah Musa meninggal, yaitu agar Yosua menguatkan hatinya. Pesan yang kedua dikatakan agar Salomo selalu setia kepada Tuhan dengan hidup menurut segala perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat di ayat 3 dan keempat. Daud mengingatkan agar Salomo tidak mengikuti nasihat-nasihat dari orang lain meskipun orang bijaksana sekalipun. Tetapi ia harus berpedoman kepada perintah Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat. Dunia banyak memberi ajaran-ajaran yang sepertinya bagus. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berpedoman kepada firman Tuhan, sumber kebenaran. Daud menyadari bahwa jika bukan Tuhan yang mengangkatnya, maka dia bukanlah siapa-siapa. Daud hanyalah seorang gembala, itu pun dari 2 dan 3 ekor domba, yang tulis dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-8. Di dalam keluarganya pun dia hanyalah anak yang ke-7, anak laki-laki Isai yang paling kecil. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 19 ia mengatakan di hadapan Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku?
sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Saudara, namun Tuhan yang mengenal hati manusia berkenan kepada Daud. Mengapa? Karena Daud cinta akan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mazmur 37 membandingkan orang fasik dengan orang yang cinta Tuhan. Dikatakan ada berkat-berkat yang akan diberikan Tuhan kepada orang yang cinta kepadanya. Berkat apa saja? Yang pertama, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatinya. Dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Kita harus menempatkan Tuhan menjadi kesukaan hati kita. Kita harus melakukannya itu terlebih dahulu. Maka kita akan menerima apa yang diinginkan hati kita. Kita bukan saja harus berserah kepada Tuhan, tetapi juga kita menghibur diri kita di dalam Dia, bahwa Dia adalah Tuhan kita di dalam perjanjian. Berkat apa yang kedua? Tuhan akan bertindak bagi kita. Di ayat yang kelima, ketika kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita sungguh-sungguh kepadanya, membawa segala perkara kita kepadanya, dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Kemudian kita berdiam diri di hadapannya sambil menantikan Dia. Di ayat yang ketujuh, maka dikatakan Ia akan turun tangan bagi kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia yang akan mengatasi reputasimu, menuntunmu melewati setiap masalah, sehingga engkau akan baik-baik saja. Jika manusia suka ingkar janji, tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Ia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang, dan Dia akan membela hak kita. Jangan kita membalas kejahatan dengan amarah dan kejahatan lagi, tetapi marilah tetaplah tenang sambil kita menantikan Tuhan. Berkat yang ketiga, saudara, Tuhan akan memberikan hati yang puas dan kesejahteraan yang melimpah. Di ayat 11 dan 16. Mungkin bukanlah sukacita karena kekayaan yang melimpah, tetapi orang yang cinta Tuhan memiliki yang lebih baik dari itu, yakni kelimpahan damai. Damai yang dari dalam dan pikiran yang tenang. Damai dengan Allah dan damai di dalam Allah. Damai yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Damai yang diberikan Allah kepada semua orang yang mengasihinya. Berkat yang keempat, saudara. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang cinta kepadanya. Di ayat yang ke-18. Ia memperhatikan dan memperhitungkan apa yang mereka perbuat. Semuanya akan mendapat penghargaan dan upah. Ia mengetahui hari-hari gelap mereka, dan Ia tetap memelihara mereka, dan warisannya adalah untuk selama-lamanya. Berkat yang kelima, Tuhan akan menuntun langkah-langkah orang yang cinta Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kehidupannya sehingga ia tidak akan tergeletak dan hancur. Orang benar
Mungkin saja bisa jatuh, tetapi ia tidak akan hancur karena kejatuhannya. Ia akan bangkit karena Roh Kudus menuntunnya dan menopang tangannya. Di ayat 23 dan 24. Yang keenam, saudara, Tuhan akan memberkati orang benar dan keturunannya akan menjadi berkat. Di ayat 25 sampai 26. Berkat Tuhan tidak hanya berhenti sampai kepada orang benar tersebut, tetapi sampai kepada keturunannya. Mereka akan dijadikan menjadi berkat. Itu luar biasa. Bukan saja menerima berkat, tetapi menjadi berkat. Ini namanya penggandaan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu karena betapa Engkau memberkati setiap orang yang cinta akan Tuhan. Engkau memberikan penghargaan, Engkau memberikan upah, Engkau memberikan berkat, Engkau memberikan perlindungan, Engkau bahkan memberikan damai sejahtera. Engkau membuat orang-orang cinta Tuhan itu menjadi teladan, menjadi terang bagi dunia ini. Sebab itu ya Tuhan, kami mau mencintai Engkau. Karena tidak akan sia-sia setiap orang yang cinta akan Tuhan. Engkau tahu dan Engkau melihat setiap hati. Terima kasih ya Bapak. Bawa kami terus setiap hari semakin cinta akan Engkau. Semakin cinta akan firman Tuhan. Semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.